Pinggangku. Gak apa-apa ya, Kek. Maaf Kek, maaf. Siwer. Pinggangku. Maaf Kek, maaf. Ini semua gara-gara kamu. Awalnya aku suruh kalian belajar di rumah. Kok malah main? Mainan kekanak-kanakan gini. Kek, sekarang Anda lihat sendiri kan? Ini guru les yang Anda rekomendasikan. Perilaku kekerasannya parah banget. Kamu fakta udah jelas masih mau ngeles. Sudah. Pasti ide kamu ini. Ambilkan kotak obat untukku. Jangan bergerak, aku ambilkan sekarang. Kek, ini salahku. Siwer jujur sama Kek. Barusan Yiding gak nakal sama kamu kan? Barusan kami sedang berlomba. Dia bilang kalau aku bisa mengalahkannya, dia akan patuh sama peraturanku. Lihat kan. Sudah tahu pasti ide si anak nakal ini. Siwer, Kek kasih tahu ya. Kalau dari awal kamu gak bisa mengendalikannya, nanti dia akan semena-mena sama kamu. Ngerti nggak? Kamu nggak boleh lemah sama dia. Kek dukung kamu bagus sekali. Kalian ngobrol apa? Jangan-jangan kamu ngomongin aku, di belakangku ngomongin jelek-jelek aku. Nggak kok. Kek, kotak obatnya sudah kubawa. Jangan-jangan Kek mau suntik sendiri. Kan ada kamu. Aku nggak bisa. Nggak bisa juga harus bisa. Kamu mau tega nggak nolongin? Kek, mending kita ke rumah sakit aja. Aku malu kalau sampai ketahuan. Tubuh manusia itu ada 720 titik akupuntur. Waktu kamu kelas 3 SD. Udah hafal luar dalam. Sekarang waktunya dipraktekin kan. Kamu yang suntikkan. Kamu tidak takut saya menusukmu dengan salah? Saya tidak takut hari ini, saya berani mencoba. Kakek. Kamu mau menusuk atau tidak? Kakek, jangan bergerak. Saya akan menusuk. Saya akan menusuk, tidak apa-apa kan? Ginjal dan paha. Bahu belakang dan lutut. Tusuk 1 jarum di setiap titik ini. Santai saja. Lakukan seperti yang biasa saya ajarkan. Anggap saja saya model tubuh manusia. Ayo tusuk. Kamu memaksa saya. Semua ada pertama kalinya. Saya tidak takut, kamu takut apa? Keluarkan keberanianmu, ayo. Tusuk. Kakek, saya benar-benar tidak bisa. Kamu minggir biar saya yang lakukan. Kamu gila. Kakek saya pernah mengajari saya. Dulu dia sakit pinggang, saya sering menusuknya. Tidak ada yang tidak kamu berani lakukan, kamu menusuk kakek saya dengan salah. Kamu bisa bertanggung jawab. Berikan jarum itu padanya. Kamu tunjuk titiknya di samping Siwer. Kamu yang menusuk. Kakek, kamu benar-benar berani, biarkan dia menusuk. Berani, kakek percaya padanya. Kakek saya benar-benar akan menusuk. Tusuk. Berikan jarum itu padaku. Minggir. Di sini. Angkat tanganmu. Belum menusuk sudah berteriak apa? Ayo Siwer. Lihat baik-baik, jangan sampai salah.
Sudah tahu angkat tanganmu minggir-minggir. Bagus di sini tepat. Paha lagi 1 jarum. Kakek minum air dulu. Baik kamu taruh saja di sana. Jin Bao. Jin Bao telepon saya kenapa? Halo, Saya Jin Bao. Saya mau bicara dengan kakek Bai. kakek saya tidak bisa menerima telepon sekarang. Ada apa katakan saja dia bisa mendengar. Xiao Bai ini aku. Nona Mei. Maaf saya keseleo pinggang. Jadi hari ini, saya tidak datang ke tempatmu. Keseleo pinggang tidak apa-apakan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini berkat Siwer. Apa yang kamu cari dari saya? Saya tadinya berpikir, minta kamu bawa saya cari pengacara. Anda tidak buru-buru kan? Tunggu pinggang saya sembuh, saya akan bawa Anda pergi. Tidak buru-buru, kamu cepat sembuh ya. Baiklah, baiklah, sampai jumpa. Nenek Mei ini terus-terusan ribut mau buat wasiat. Dia punya berapa banyak harta sih? Sampai harus seheboh ini. Itu Bu. Anda bilang tubuh Anda sehat-sehat saja. Buat wasiat ini. Diam, saya tidak mau dengar kamu bicara. Nenek saya tidak haus. Nenek. Sudah nenek, tunang nenek. Yuan ayo kita pergi. Nenek, 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 nenek. Waktunya sudah cabut jarum. Saya saja. Tidak, biarkan dia. Biarkan dia saja, dia sudah menusuk. Kamu saja. Ini. Kakek dia. Tidak apa-apa, sebentar lagi dia akan bangun. Bibi. Kamu sudah pulang? Siwer sudah pulang belum? Belum. Bibi mau berdiskusi sedikit. Kedepannya jangan biarkan Siwer jadi tutor lagi. Saya sudah dapat pekerjaan. Kamu sudah dapat pekerjaan kerja apa? Promotor di toko handphone. Jual handphone. Lihat. Lihat ini apa? Danong, saya harus bilang padamu. Baru berapa hari kamu di Beijing sudah boros-boros. Aku akan telepon ayah ibumu. Aku nggak boros kok, ini gratis tante. Ini bonus dari isi pulsa. Gratis, ini hadiah dari orang. Aku cuma mau kasih ini ke Siwer. Jadi nanti, kita semua bisa lebih gampang cari dia. Kalau dia ada kesulitan apa-apa, juga lebih gampang hubungi kita. Tolong sampaikan ini ke dia ya. Kalau mau kasih ke dia ya kasih sendiri. Kamu sudah sadar. Makan. Pak Hao, kamu punya kepercayaan tertentu ya? Nggak ada kenapa.
Kulkas kita isinya banyak banget bahan enak. Kamu cuma masak sayur-sayuran aja. Mau aja kita ingat-ingat masa sulit ya. Kakek lagi sakit pinggang, susah gerak. Nggak bisa makan makanan yang susah dicerna. Dia nggak makan, aku yang makan. Banyak makan sayur bagus buat kesehatan. Aku lagi tumbuh, aku lagi fitness nih. Aku butuh protein. Sekali nggak makan nggak bakal kurus. Otot-ototmu itu cuma buat hiasan ya. Benar-benar ayo siwer makan bareng. Aku nggak makan di sini deh. Aku keluar seharian pasti mama khawatir. Aku harus buru-buru pulang. Kamu sibuk seharian. Pulang dengan perut kosong gimana bisa? Harus makan di sini. Kakek, aku benar-benar harus pulang. Kamu ini anak. Duduk di sini ya, duduk di sini, ayo begini. Kakek, Kakek, pinggangmu nggak apa-apa kan? Kamu duduk, aku nggak apa-apa, kamu cepat duduk. Aku duduk, kamu duduk dulu. Oke. Aku duduk. Kakek, masakanku nggak tahu cocok atau nggak sama selera kakek. Nggak perlu dicoba, pasti enak. Aku. Kamu ambil nasi sendiri di dapur. Kakek, aku ambil sendiri aja. Ayo. aku nggak makan. Aku makan aja deh. Makan. Oke. Bisa nggak kamu ngomong baik-baik sama penyewanya? Rumah ini nggak bisa disuain lagi. Mas, mereka udah bayar uang muka 20.000. Tiba-tiba bilang gak nyewain lagi, gimana? Aku jelasin ke pelanggan. Uang mukanya aku kembalikan full. Kalau dia mau sekarang, aku bisa langsung anterin. Nggak semudah itu. Nggak gampang ngembaliin uang muka. Di kontrak udah jelas tertulis. Denda 2 kali lipat itu, bukan cuma 20.000. Aku tahu. Kamu tolong ngomong dulu. Kalau berhasil, aku kasih kamu angpau. Oke, aku tunggu kabarnya. Pulang dulu aja. Aku mau sendiri dulu. Wanyu, Nenek. Wanyu. Serem banget. Nenek mimpi buruk ya. Aku mimpiin mama kamu. Mimpiin mama kamu mukanya penuh darah. Mimpi itu kebalikannya. Jangan banyak mikir, tidur aja. Kata orang tua ibu dan anak itu satu hati, mama kamu pasti ada masalah. Mama kamu pasti ada masalah. Kenapa Siuer? Ada apa Siuer? Aku cuma agak mabuk perjalanan.
Duduk di mobil aja bisa muntah, kasihan banget. Udah datang, ngobrol bentar aja. Lupakan aja. Siwer. Ada apa ini? Nggak apa-apa, cuma agak mabuk perjalanan. Ayo pergi. Duduk di mobil aja mabuk beneran deh. Tadi itu dingiding ya. Siwer. Lihat tuh anak orang kayak jelas-jelas nggak cocok buat belajar. Kamu ngajarin dia itu kayak ngomong sama tembok. Mending nggak usah ngajarin dia. Nggak bisa gitu juga, dia cukup pintar. Kalau belajar dengan baik pasti punya potensi. Sudah, jangan bahas dia lagi. Gimana, sudah dapat kerja? Sudah. Sekarang aku kerja sebagai sales promo di toko ponsel. Oh ya, aku kasih ke kamu. Kayaknya ada bunyi di tasmu. Hei, besok pagi kalau datang. Bawain KFC ya. Aku nggak punya kewajiban bawain sarapan buat kamu. Bukan aku yang mau tapi kakekku yang mau. Oke, ngerti. Dari mana dapat ponselnya? Dari kakek Ding. Serius? Gratis. Sebenarnya aku juga nggak mau. Kakek Ding bilang ini hadiah dari stasiun TV. Terus maksa kasih ke aku. Siwer, ponsel ini kamu pakai aja. Kakek aku nggak bisa terima, nggak bisa. Camel Hate. Ini hadiah dari kru acara TV buat aku. Ada paketnya juga. Fitur barunya lumayan banyak, aku pakai beberapa hari nggak terbiasa. Yiding juga nggak suka. Kamu bilang dikunci di laci juga sia-sia. Kamu pakai aja kan pas. Kakek aku benar-benar nggak bisa terima, nggak bisa. Kamu bilang sekarang mana ada anak muda yang nggak punya ponsel. Ambio. Kakek kasih kamu ambil aja, ngapain banyak bicara. Kamu ngomong gimana sih? Kakek kasih kamu ambil aja. Kakek terlalu dermawan deh ini. Aku juga mau ponsel baru. Siwer, besok pagi kamu kembalikan ini ke orangnya. Pakai yang ini. Haudanong baru aja masuk kota. Kamu udah belajar borosin uang. Aku nggak borosin uang ini, hadiah isi pulsa. Nggak usah kamu bawa balik aja. Kamu terima pemberian orang nanti jadi lemah. Makan pemberian orang nanti jadi manis, kamu nggak ngerti ya? Prinsip itu aku ngerti, nggak perlu kamu kasih tahu. Nggak usah ambil. Ayo Siwer, kita balik ke rumah. Laporkan ke aku hasil kerjamu hari ini. Danong, kamu istirahat ya. Sampai jumpa, selamat malam. Cepat ceritakan padaku Siwer. Bagaimana tadi ke rumah Dingiding, dia tidak menyulitkanmu kan? Aku tanya kamu. Nggak ada kok, biasa aja. Nek itu. Ini semua mimpi. Jangan terlalu banyak mikir ya. Benar-benar mimpi. Ibumu yang menampakkan diri dalam mimpiku. Bauer, kamu harus segera telepon ibumu. Cepetan. Nek, Kalau kamu gak telepon hari ini, besok aku akan ke kampus Beijing cari rektornya. Minta dia memanggil anakku pulang dari Amerika. baiklah Nek, jangan panik. Aku akan telepon sekarang.
Gawat, ini semuanya berantakan. Sekarang dia maksa aku telepon mama kita, gimana dong? Gimana lagi, ikuti prosedur biasa. Bukan maksudku, kenapa buru-buru begitu. Harus telepon Wan Yu. Aku khawatir sama dia. Aku cuma pengen dengar suara anakku langsung. Kalian semua pada ngeles terus. Ada apa yang kalian sembunyikan dariku? Mana berani kami sembunyikan dari Nek. Kamu berani tutup toko tua keluarga Mei. Apalagi yang kamu tidak berani. Bukan Bu, lihat ini, kan aku sudah bilang ke penyewa. Gak disewakan lagi, mati-matian juga gak mau. Berapapun bayarannya gak mau. Baiklah Nek, tenang dulu. Bauer sudah menghubungi, lihat caranya kontak Wan Yu. Setelah dapat kabar, aku yang bicara sama dia. Bilang aku mau mati ketemu kamu terakhir kali. Wah, tidak baik omongannya. Nek harus panjang umur. Aku gak mau jadi orang tua yang merepotkan. Aku tahu kamu. Sekarang pikiranmu sama sekali gak ke Wan Yu. Kamu lebih peduli sama orang luar daripada keluarga sendiri. Kamu pikir aku tua dan rabun gak bisa lihat apa-apa. Nek ngomong apa sih? Aku ngomong apa kamu lebih tahu dari siapapun. Coba renungkan sendiri. Baik. Yuan R. Wan Yu. Anak perempuan. Ibu aku Wan Yu. Bisa dengar suara ibu tidak? Dengar-dengar. Wan Yu, kamu baik-baik saja. Ibu rindu kamu, ibu. Aku juga sangat-sangat rindu ibu. Bagaimana kondisi kesehatan ibu? Ibu cuma rindu kamu, Wan Yu. Bisakah kamu bicara dengan atasanmu? Agar kamu bisa pulang lebih cepat. Rumah kita ini benar-benar tidak bisa tanpa perempuan. Ibu, kalau aku pulang sekarang, rencana kita akan gagal di tengah jalan. Setelah hasil penelitian kita berhasil, ibu akan jadi yang pertama merasakan manfaatnya. Ibu tidak ingin hidup abadi. Ibu cuma takut suatu hari kena penyakit mendadak. Sampai tidak bisa bertemu kamu untuk terakhir kali. Ibu cuma punya kamu satu anak perempuan. Ibu harus tetap sehat dan kuat. Hidup dengan sehat. Kalau ibu ada apa-apa, aku, ayah, dan Jimbao harus bagaimana? Dia bilang apa tentang ayahnya? Wan Yu. Aku sama Mantang. Ibu di sini baik-baik saja, kamu jangan khawatir. Di sana kamu juga harus jaga kesehatanmu. Halo. Sinyal tidak bagus. Sinyal tidak bagus, aku tutup ya. Sial-sial, apa aku salah bicara tadi? Sepertinya iya. Kenapa aku dengar dia bilang tentang ayahnya? Padahal kakek sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Itu nenek. Ibu salah dengar, sinyalnya tidak bagus. Yuan Er semakin lama semakin mirip ibunya. Bahkan suaranya juga semakin mirip. Iya dong, anak perempuan pasti mirip ibunya kan? Sudah, sekarang sudah bisa telepon ibu, tenangkan. Kalau begitu ibu istirahatlah lebih awal. Kenapa tadi kamu tidak ingatkan aku? Aku cuma mau ngasih tahu kamu. Tapi kalau aku ngomongkan ketahuan. Ya ampun. Gimana Jimbao, nenek nggak curiga kan?
Alhamdulillah bisa ditutupin. Serem banget gimana sih aku nggak bisa nahan. Emosi aku sendiri. Apakah kamu kangen sama mama? Kangen dong pasti kangen. Tapi sekarang kita cuma bisa mikirin yang masih hidup. Ini nggak boleh sampai nenek tahu. Tante Mei. Udah pagi-pagi keluar. Hah, apaan sih? Bukan gitu, tanganmu harus diangkat gini. Gini kenapa? Gini kan aku bisa nutupin tuh. Ini nutupin apaan sih? Kalian lihat nenek nggak? Kok nggak ada di dalamnya? Mungkin lagi olahraga pagi. Barang-barang olahraganya masih di dalam. Ini nih 2 hari ini nenek terus-terusan ngomong. Pengen bikin surat wasiat. Jangan-jangan ke rumah kakek Xiaobai. Cepetan kamu telepon tanya. Kalian ngapain berdiri di sini pagi-pagi rapat ya? Rapat apaan nenek kita hilang? Nggak pergi olahraga juga. Nggak mungkin olahraga, kita kan janjian. Aku mau nyari dia buat nari bareng. Ini nih. Teleponnya nggak diangkat juga. Cepetan kamu cari di rumah. Oke, itu Siwer. Kita buruan ke rumah kakek Xiaobai. Kalau gitu aku ikut aja. Kamu cari di sekitar aja. Boleh juga. Tunggu sebentar, aku ambil tas Aku dulu. juga mau nyari. Gini aja, William, kamu jaga rumah. Kalau nenek balik telepon kita ya. Oke. Kita cari di taman kecil. Oke Mantang, aku ikut sama kamu. Kalau kalian nemu telepon aku juga ya. Bisa lari kemana sih? Kok nggak ada responnya? Ada di rumah nggak? Yiding, ada orang, buruan buka pintu. Itu suara kakek Ding. Pagi-pagi gini Ding seharusnya ada di rumah. Mungkin dia kesiangan. Aduh, kakek Ding kemarin punggungnya keseleo. Jangan-jangan tambah parah. Kamu tunggu di sini, aku ada cara buat masuk. Mau ngapain kamu Siwer? Udah jam berapa masih tidur bangun? Kamu cepat pakai baju. Kok kamu bisa masuk? Aku ketok pintu nggak dibuka, akhirnya aku masuk lewat jendela. Kamu gila. Cepat pakai baju. Bukan aku yang maksa kamu masuk. Cepat pakai baju, bangun. Besok aku ke kampus Beijing cari rektornya. Minta dia panggil anakku pulang dari Amerika. Kakek kamu nggak apa-apa kan? Siwer, kok kamu turun dari lantai atas? Aku dengar suara kakek dari luar. Ketok pintu nggak dibuka. Akhirnya aku masuk lewat jendela. Naik jendela lantai 2. Kamu ini naik jendela. Punggungku ini. Pelan-pelan. Kakek, aku buka pintu dulu. Jin Yuan juga datang. Jin Yuan juga datang. Siwer, kamu hebat kakek Xiaobai.
Nenekku mana, dia ada di sini kan? Nenekmu hilang. Ada apa? Aku kira nenekku ke sini cari kakek. Nggak ada. Jin Yuan, kamu juga datang. Aku cari nenekku. Pagi-pagi kamu ke rumah kami cari nenek. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak bercanda, kakek. Nenekku beberapa hari ini ngomong mau buat wasiat. Kami semua kira dia ada di sini. Aku nggak lihat. Kami berdua janjian ke kantor pengacara. Tapi beberapa hari ini punggungku keseleo. Aku nggak bisa ketemu kamu. Kamu coba pikir lagi nenekmu bisa kemana? Tempat yang bisa kami pikir udah kami cari semua. Nenek nggak ada di mana-mana. Ayo kita pergi cari bersama. Kakek punggung Anda sudah seperti ini masih bisa pergi? Bisa-bisa ayo cepat. Bibi, Anda mencari siapa? Di mana kantor kepala sekolah Anda? Anda ada urusan dengan kepala sekolah? Tentu saja ada urusan. Itu Anda ada urusan apa, bilang saja pada saya. Bilang pada Anda bisa mengambil keputusan? Bibi. Anda lihat, Anda jangan menyulitkan saya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menemui kepala sekolah? Sikap Anda seperti apa? Siapa nama Anda? Jangan marah. Lihat ini kartu kerja saya. Tunggu, saya akan mencari kepala sekolah. Saya akan memecat Anda. Bibi. Lihat Anda ini bagaimana sih? Bibi, dengarkan saya. Mengapa tidak Anda mau apa? Jimbao, Anda datang. Dia tidak membiarkan saya menemui kepala sekolah teras Menggalanji saya. Bukan maksud saya biarkan Bibi melakukan pendaftaran. Dia tidak hanya tidak kooperatif, tetapi juga merebut kartu kerja saya. Nenek, Anda kembalikan dulu kartu kerja ini pada orangnya. Nenek, Anda bilang saja tidak memberitahu keluarga. Langsung lari ke sekolah sendirian. Bauer, kamu datang tepat waktu. Kita berdua pergi menemui kepala sekolah, ayo. Tidak Nenek, bukan. Sekolah ini sekarang sedang libur. Kepala sekolah tidak bekerja, sedang istirahat. Libur. Aduh, saya lupa soal ini. Anda bilang saja tidak memberitahu, langsung keluar. Keluarga sangat khawatir. Ayah saya sudah melaporkan ke polisi. Anda pulang dengan saya. Paman, maaf. Tidak apa-apa. Libur. Kita pergi dulu, hati-hati ya. Bauer. Ditemukan. Di mana? Universitas Jing. Dia tidak langsung menemui kepala sekolah kan? Kalau begitu kalian sekarang di mana? Tetap di situ ya, aku jemput kalian. Hei Bauer. Apa nenek ketemu? Bagus sekali. Kalian di mana sih? Oke. Sekarang aku lagi sama kakek Xiaobai. Kasih aku. Tolong minta neneknya angkat telepon. Kasih aku. Aku Xiaobai. Pengacara? Tidak lupa. Baik. Oke, nanti aku ke sana. Antar aku ke kantor pengacara. Tidak, Anda tidak boleh ke pengacara. Reaksimu terlalu berlebihan. Kakek, tolonglah. Anda benar-benar tidak boleh ke kantor pengacara. Kalian anak-anak ini sering bilang tidak mengincar harta keluarga. Tapi kenapa sekarang nenek mau buat wasiat? Bukan hal yang wajar ya? Anda tidak berhak ikut campur. Anda salah paham, bukan itu maksudku. Bukan masalah uang. Jangan-jangan ada rahasia. Sekarang saya akan ceritakan semuanya. Ayo Nona Mei. Jangan terlalu sedih. Aku tahu kamu rindu anakmu. Tapi kita sebagai orang tua tidak boleh menghambat anak kan.
Aku tidak mau menghambatnya. Dulu saat anakku dikirim ke luar negeri, aku yang paling mendukung. Tapi sejak dia pergi, sudah hampir 3 tahun. Nona Mei selalu memanjakanmu. Sedikit ada masalah, seluruh keluarga langsung bergerak, mencarimu kemana-mana. Dibandingkan dengan aku, kamu hidup dalam kemewahan. Lihatlah aku. Tinggal sendirian di rumah besar. Sunyi sekali, napas saja membawa gema. Orang tua tak lagi diterima. Saya ini hampir jadi beban bagi anak-anak. Siobai, kalau kamu sendirian di rumah nanti kesepian. Datanglah ke sini, kita ngobrol berdua. Baik. Atau, tolong bantu aku buatkan surat wasiat. Setelah pinggangmu sembuh, kita cari pengacara, bagaimana menurutmu? Nona Mei, kamu, anak-anakmu kan sangat berbakti. Mengapa selalu memikirkan membuat wasiat? Kamu bukan orang luar, aku tidak takut kamu menertawakanku. Anak perempuanku jarang di rumah. Aku melakukan ini demi keluarga ini. Selagi pikiranku masih jernih, aku ingin mengatur urusan setelah meninggal, agar tidak merepotkan nanti. Nona Mei, Lakukan seperti yang aku katakan. ini. Baiklah, aku tulis. Begitulah kejadiannya. Kamu hebat sekali. Kamu sampai membawa Pading ikut terlibat. Aku tidak membawanya. Pak Dinglah yang ingin bergabung sendiri. Lagi pula apa aku punya pilihan lain? Aku sedang mencari waktu untukmu. Aku juga ingin segera menyelesaikan ini. Di saat kritis lihat kepribadian, aku sudah memutuskan. Aku akan terjun ke dunia perfilman. Setelah aku mendapatkan uang, aku akan memeliharamu. Apa katamu? Apa kamu pikir uang di dunia film mudah didapat? Apa ada cara lebih cepat dapat uang daripada di dunia film? Mereka bisa terkenal, mengapa aku tidak bisa terkenal juga? Hentikan, jangan mimpi. Jaga di sini, aku ke toko sebentar. Aku sudah tuliskan semua sesuai maksudmu. Apa ada yang perlu ditambahkan? Tolong tambahkan satu hal lagi untukku. Jika menantuku Jin Mentang mengkhianati keluarga, dia akan kehilangan hak waris toko Cheongsam Meihua. Dia harus pergi tanpa harta apapun. Menantumu itu orangnya sangat baik. Jangan berpikiran macam-macam. Aku tetap pada pendirianku. Jangan punya niat jahat. Tapi jangan lupa waspada. Dia hanya perlu fokus dan mencurahkan semua perhatiannya pada keluarga ini. Saya pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Tolong tuliskan untuk saya. Mantang, Kak Lan, lihat bagian bukaan kipau saya ini. Bisakah Anda memperlebarnya sedikit? Saya lihat kipau enak muda sekarang. Bukaannya sampai sini-sini. Maksud Anda seperti model wanita itu ya? Tapi mereka punya kaki panjang. Kak Lan. Anda mau bukaannya sampai mana, saya akan memperlebarnya. Menea, Anda kan pemilik toko kipau kami. Setidaknya Anda harus punya batasan. Kalau benar-benar dipakai keluar pasti akan jadi bahan ejekan. Dan merusak reputasi kita. Sudahlah, saya tidak berani merusak reputasi Anda. Sudahlah, saya tidak akan mengubahnya lagi. Saya tidak akan mengubahnya, tidak mengubahnya sudah cukup kan, Bay? Kak Lan, kamu tidak apa-apa. Satu kipau sudah diubah 800 kali. Sungguh tidak tahu malu. Kamu datang untuk membantu atau merusak? Saya beritahu Anda, kalau semua melayani pelanggan seperti Anda, toko kita pasti sudah tutup lama. Belum tentu. Masih mau berdebat dengan saya ya? Saya hanya mengatakan fakta. Pak Jin. Kalian datang itu. Mari kita bicara di dalam ya.
Sudahlah, ada apa bilang saja di sini. Orang yang belak-belakan. Baiklah, kalau begitu saya akan langsung mengatakan. Itu. Rumah ini tidak bisa disewakan lagi. Uang muka Anda akan saya kembalikan sepenuhnya. Bukan Pak Jin, Anda terlalu tidak bisa dipercaya. Kontrak sudah ditandatangani, bagaimana bisa membatalkan sepihak? Ini masalah saya. Kakek buyut saya tidak setuju. Saya benar-benar tidak punya cara lain. Beberapa hari lalu Anda bilang pada kami, urusan keluarga Anda yang memutuskan di siang bolong. Bagaimana bisa Anda berbohong begitu saja pada kami? Benar-benar tidak berniat menipu kalian. Ini serius salahku, aku minta maaf kepada kalian berdua. Tidak jadi sewa, juga boleh uang jaminan dikembalikan 2 kali lipat. Juga termasuk biaya tenagaku. 20.000 di sakuku belum sempat dingin sudah berubah jadi 40.000. Kamu ambil kontraknya dan lihat baik-baik. Tertulis dengan jelas hitam di atas putih. Tapi waktu itu aku sedang buru-buru. Aku tidak melihatnya dengan cermat. Siapa suruh kamu tidak melihatnya dengan cermat? Kenapa kamu mulai memeras? Mana kontraknya? Beri aku lihat. Kontraknya ada di rumahmu kan? Jadi tidak ada kontrak ya? Siapa kamu? Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan ikut campur. Aku bisa bersaksi, aku punya bukti penerimaan. Ini tanda terima uang muka yang ditulis ayahmu. Aku tidak akan mengingkari hutang. Ini salahku begini saja. Aku keluarkan 1.000 yuan sebagai kompensasi bagaimana? 1.000 yuan? Apakah kamu menganggap kami pengemis? Kembalikan uang mukanya kepada kami. Uang jaminan dikembalikan 2 kali lipat. Kalau tidak, kami berdua tidak akan pergi. Kamu juga jangan harap bisa berbisnis. Kita lihat siapa yang lebih tahan. Tidak akan pergikan. Yuan aku. Bukan. Apa ini? Perjanjian 3 pasal. Selama jam pelajaran harus mematuhi disiplin kelas. Apa kamu pikir aku murid sekolah dasar? Kamu bahkan tidak sebaik murid sekolah dasar. Buat perjanjian tertulis tanda tangani. Tidak mau tanda tangan. Kamu ingkar janji kemarin, kamu bilang, kalau aku menang kamu harus patuh padaku, sekarang kamu ingin curang lagi. Aku tidak curang. Kemarin kamu membuat pinggang kakekku seperti itu, aku bahkan belum menagihmu. Mau tanda tangan atau tidak? Tidak. Apa yang sedang terjadi? Tutup pintunya, toko Cheongsam tidak buka. Cepat pergi, cepat pergi. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Aku bilang pada kalian kalau kalian begini terus aku akan panggil polisi. Kamu laporkan ke polisi di siang bolong, kamu berani menipu. Kamu nggak lapor, aku yang mau lapor, lihat siapa yang ditangkap polisi nanti. Jangan ngomong sembarangan. Uang muka aku kembalikan sepeser pun nggak kurang. Kalau kamu nggak setuju, ya kita jalani prosedur. Kalian sekarang jangan ganggu bisnis aku di sini. Ayah, minggir. Oke, aku kasih tahu ya, anjing baik nggak menghalangi jalan, cepat hilang dari sini. Aku kasih tahu, ada apa-apa aku bicara sama bapakmu, kamu nggak usah ikut Ya campur. kamu yang aku sebut anjing, ini rantai anjingmu. Pergi sana, kamu nggak usah ikut campur. Mengintimidasi keluarga, kalian semua suka mengintimidasi. Ada apa-apa aku bicara sama bapakmu. Apa yang terjadi? Ngapain sih? Malah bawa bala bantuan. Abang ipar, Di depan rumah intimidasi orang. mereka berdua yang mengintimidasi kita. Cepat tangkap dia. Mas, dengerin aku dulu. Paman, ada aku mau ngapain? Lepasin uang toko ini, sudah aku bayar. Nggak apa-apa paman, biar aku saja. Kamu mau ngapain sih? Kamu juga nggak boleh mengintimidasi orang, kamu tahu apa yang terjadi? Baru datang langsung mau mukul orang. Ayah, Paman, ayah kamu nggak apa-apa? jangan pura-pura, jangan mau nipu orang. Siapa yang mukul orang semua orang lihat. Aku nggak sentuh kamu sama sekali, kamu mau nipu orang. Siapa yang mukul orang? Kamu yang nabrak. Lapor polisi. Aku nggak mau tekan, aku bilang aku nggak mau tekan. Turun, Kamu gila ya? turun. Dengan ini, kamu kalau berani melawan aku lagi, aku kasih ini ke kakek biar dia yang urus kamu. Apa dosa aku di kehidupan sebelumnya ya? Sampai di kehidupan ini ketemu kamu.
Turunin kaki duduk yang benar mulai kelas. Kamu mau ngapain? Aku mau ke toilet. Gimana? Mau ke toilet kamu juga mau ikut? Kedepannya panggil aku Pak Hao. Dan kalau kamu mau pergi angkat tangan dan lapor dulu. Kamu kekanak-kanakan. Karena kamu terlalu kekanak-kanakan. Sebelum belajar pengetahuan, harus belajar jadi orang dulu, belajar jadi orang. Yang paling penting adalah menghormati orang lain. Ini sangat perlu buat kamu. Lapor Pak Guru. Aku mau pipis. Cepat pergi, cepat kembali. Berapa lama aku pipis? Apa harus lapor dulu sama kamu? Ini. Tanda terima. Sialan deh. Lalu uangku mana? Kamu masih mau uang? Udah bagus kamu nggak minta biaya pengobatan, cepat pergi. Paman, kamu nggak apa-apa kan? Ayah kamu masih bisa gerak nggak ya? Paman, aku antar kamu ke rumah sakit ya. Kamu nggak apa-apa kan? Gimana ayah bisa jadi aktor terbaik kan? Keren banget. Paman, kamu hebat banget, tadi aku sampai ketakutan. Dipaksa keluarin jurus, kalau nggak tunjukin kemampuan. Masalah ini nggak bakal selesai. Makanya dikatakan jahe tua lebih pedas. Danong, sekarang kamu resmi ditunjuk sebagai penjaga resmi toko Cheong Samplum Blossom Hunt Made. Aku bisa nggak ya, Paman? Pemuda yang punya masa depan. Masuk. Bubar. Seorang bijak berkata, belajar tidak boleh berhenti. Indigo diambil dari tanaman nila tapi lebih biru dari nila. Es air dibuat dari air tapi lebih dingin dari air. Dingiding. Siap. Terjemahkan apa yang baru saja aku katakan. Seorang bijak berkata. Belajar tidak boleh berhenti. Indigo diambil dari tanaman nila. Dan lebih biru dari nila. Air. Es dibuat dari air. Tapi lebih dingin dari air. Kenapa nggak kenal? Mana mungkin aku nggak ingat kamu. Kamu kapan pulang? Baru aja balik nih? Alhamdulillah balik ya balik. Yuan R. Cakeng. Siapa? Ada apa lagi nih? Bukan ini. Turunin, bukan yang itu. Turunin.
Waduh, kaget gue. Baru aja ada yang bikin ribut. Gak apa-apa. Ini si sulung kita Jin Yuan. Sulung. Anak kalian ada berapa? Kita punya anak kembar. Serius? Aku bilang anak ini, kok mirip banget sama kamu? Enggak kok, ini beneran bukan. Ini anak teman kita. Datang ke toko buat bantu. Anak aku lagi tidur di rumah. Maaf ya, Gak apa-apa, aku kasih tahu ya Yuan Er. Tantelan itu sama aku sama mamamu. Dari kecil di gang yang sama. Gede pakai celana bolong yang sama. Tante Kok, aku baru ketemu sekarang. Dulu kamu masih di perut mamamu. Ya jelas belum ketemu. Iya dong. Sudah hampir. 20 tahun. Iya kan? Cepet banget. Waktu berlalu begitu cepat. Dulu tantelan itu terkenal banget. Menikah sama orang kaya dari Hong Kong. Ya udah, Langsung pindah ke luar negeri. Kita semua di gang bilang pasti nggak balik lagi. Masa mau bergaul sama tetangga miskin kayak kita? udah deh, jangan ngomong terus. Tahun-tahun ini juga banyak ceritanya. Jadi kamu balik ini buat Tugas. suami sama anak nggak ikut. Aku udah cerai, nggak punya anak. Santai bagus. Santai apa sih? Aku malah iri sama kamu dan Wanyu punya 2 anak. Menurutku anak perempuan kalian ini bagus banget. Ayo. Gimana kalau anak ini diangkat jadi anakku? Cepetan-cepetan ambil, aku lagi bingung mau buang kemana. Bos, aku jadi harta pribadi Anda ya? Lagian aku juga bukan barang. Bisa dipindah-pindah gitu ya tante? Karakter gadis ini mirip banget sama aku. Bagus banget. Ngomong-ngomong, Wanyu mana? Yuan Er itu. Aku mau ngobrol sama tantelan sebentar. Kamu sama Danong pulang dulu aja yuk. Dadah tante Danong, cepat. Dadah tante, sampai jumpa. Cepat. Tante ini kayaknya orang kaya ya? Sutradara Ju. Tenang-tenang. Halo? Halo Sutradara Ju. Aku benar-benar nggak nyangka. Pertemuan terakhirku sama Wanyu. Malah di pernikahanku. Iya, ini memang takdir. Nenek itu sampai sekarang nggak tahu soal Wanyu. Kamu pasti susah banget menyembunyikannya ya? Susah sih nggak apa-apa. Yang penting nenek bisa hidup tenang di masa tuanya. Bahagia aja. Iya, Sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Kamu pulang kali ini berapa lama? kali ini aku nggak akan pergi lagi, aku mau berkembang di Beijing. Bagus-bagus, jujur aja. Sekarang perkembangan di Beijing. Lebih baik dari luar negeri, bisa cari uang. Iya. Oh ya, ini aku kasih kartu namaku. Oke. Mohon bimbingannya ya. Manajemen keuangan global. Wah, bisnis kamu sudah besar ya. Sudah sampai global. Mana mungkin aku sebesar itu, perusahaan kami adalah perusahaan investasi properti global. Aku cuma bertanggung jawab untuk wilayah Cina. Kamu pernah mikir buat pindah haluan nggak sih? Pindah haluan. Nggak deh, aku cuma bisa bikin beberapa cheongsam. Mau pindah kemana lagi? Aku kan baru aja balik belum lama. Lagi cari-cari orang nih. Justru butuh orang kayak kamu yang jago. Serius, ayo dong. Kita berdua bisa kerja sama buat ekspansi pasar Beijing. Jangan bercanda deh sama aku. Aku nggak bercanda.
Kamu pikir-pikir dulu ya. Oh ya, minggu depan di Beijing Hotel. Perusahaan kita mau ngadain press conference. Nanti aku kirim undangan ke kamu. Kamu datang dengerin aja dulu. Nggak deh press conference kalian itu. Itu kan acara para konglomerat. Aku nggak usah ikut campur deh. Kamu aja. Nanti bantu aku kenalin beberapa konglomerat. Biar mereka datang ke tokoku buat bikin cheongsam itu yang penting. Pasti dong, tapi Mantang. Kamu udah berubah banget nih. Semangat muda dulu kemana ya? Jangan inget-inget masa lalu deh. Udah tua begini. Sekarang cita-cita terbesarku cuma bikin beberapa cheongsam dengan tenang. Keluarga bisa makan minum cukup. Aku udah puas banget. Ini nggak kayak omonganmu biasanya. Oh ya, aku datang hari ini. Mau minta kamu bikin cheongsam khusus buat aku. Nggak masalah. Buat press conference kamu ya. Betul banget. Tenang aja. Pasti bikin kamu jadi pusat perhatian. Aku percaya sama kamu. Cewek nggak boleh terlalu kurus. Harus agak berisi biar baju bisa ngepas. Lihat deh sempurna. Yuk ukur. Xiaole kan katanya baru besok dateng. Tante aku datang. Tante? Nggak apa-apa, Tante, cucian banyak lagi ya. Santai aja, Tante, serius deh. Aku nggak capek kok, kalian tenang aja. Aku nggak bisa diam, kasih aku kerjaan dong. Kok kamu pulang cepet banget sih? Jangan-jangan kamu bertengkar sama bapakmu lagi. Nggak kok, aku hari ini baik-baik aja. Bapakku lagi ada tamu penting nih. Aku pulang duluan soalnya nggak bisa nyambung. Ada tamu ya, siapa? Gimana ya nyelasinnya? Ada wanita kaya yang super anggun. Dia teman lama orang tuaku. Teman lama. Jangan di sini aja panas-panasan, masuk istirahat dulu. Aku istirahat dulu ya, kamu mandi aja nggak usah lama-lama. Aku duluan istirahat ya. Biar aku aja yang ngurus. Gak ada baju yang mau dicuci, kasih aja aku yang cuciin. Nggak ada kok. Udah nggak ada lagi. Jin, aturan perusahaan kita. Ya gitu deh. Jin. Ngomong apa sih? Nggak, aku bilang besok. Aku mau keluar kota buat nagih utang. Jadi aku datang duluan buat nagih uang kamu. Gini ya. Awalnya aku mau nyewain toko ini. Terus uang sewanya buat bayar utang, tapi nenekku nggak setuju. Jadi uangnya aku masih harus cari dulu, jadi kasih aku waktu 2 hari lagi ya. Masih minta waktu 3 juta lebih, kamu nggak bisa bayar. Jin, kamu gini aku nggak bisa jelasin ke perusahaan. Jin, aku bilang ya hari ini aku yang datang. Kalau orang lain dari perusahaan nggak ada yang sebaik aku. Jin, aku bilang ya utang ini harus dibayar. Oke, kita ngobrol di luar, ngomong dimanapun, nggak bakal berubah kamu memang. Mantang-mantang. Ada apa sih? Nggak ada kok, kamu minum aja sama kakakmu. Jin, ini teman kamu ya. Kakak mobil mewah di depan itu punya kamu ya. Pyuken. Ada apa sih? Kakak aku bilang ya begini, nggak ada apa-apa kok. Kakak aku bilang ya, Jin ini lagi ada masalah. Terus dia minjem uang ke perusahaan, kita tapi belum bisa bayar. Saya tidak bisa memberikan penjelasan ke perusahaan kalau Anda punya uang. Berapa yang dipinjam? Tidak banyak, 350.000, 350.000. Total 350.000 bayar, 35.000 per bulan. Lihat itu belum cukup untuk uang bensin Anda sebulan kan? Anda bayar ini, saya bisa memberikan penjelasan ke perusahaan. Saya tidak membawa uang tunai sebanyak itu hari ini. Siapa yang membawa uang tunai sebanyak itu? Bisa bayar pakai kartu. Kalian cukup profesional ya? Bisa bayar pakai kartu, bisa bayar pakai kartu. Kinlan tidak, bukan. Bunga keterlambatan 2 hari, total 36.800 bayar pakai kartu. Bukan apa terlambat 2 hari. Bunga 1.800, kalian terlalu kejam. Saya sudah bilang sebelumnya, sudah. Sudah pulang hari ini, pulang cepat ya. Dingiding mengantarmu pulang. Saya pulang sendiri.
Bagaimana hari ini? Saya sudah benar-benar membuatnya tunduk. Tunduk. Perjanjian 3 pasal. 1. Selama kelas harus patuh pada aturan kelas. Semua tindakan harus mengikuti perintah. 2. Tugas yang diberikan guru harus diselesaikan tepat waktu. Tidak boleh asal-asalan. Masih ada beberapa pasal lagi. Di sini ada cap tangan hitam besar cukup gagah. Hebat Siwer. Dengan perjanjian 3 pasal ini, kalau dia berani melawan saya lagi saya akan bilang ke kakek. Kebahagiaan saya di masa depan ada di tanganmu Siwer. Oh ya, ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Saya dapat undangan audisi dari kru film. Kamu benar-benar mau jadi aktris ya? Bukankah kamu selalu memuji akting saya? Siwer, tolong lihat. Yang ini bagus atau yang ini? Masih ada beberapa lagi. Ada yang kuning ini. Saya rasa yang kuning ini juga lumayan. Ayahmu tahu tentang ini. Ayah saya, kenapa saya harus bilang ke ayah saya? Sebelum audisi ini, saya tidak berencana memberitahu siapapun. Kalau tiba-tiba tidak lolos audisi, malu dong. Tapi saya rasa kamu seharusnya. Jangan banyak alasan, kamu lebih cerewet daripada nenek. Cepat bantu aku lihat rok, mungkin yang ini saja. Bagaimana? Tidak bagus ya? Menurutku semuanya bagus. Benarkah? Susah memilihnya. Terima kasih kakak, terima kasih abang, aku pergi dulu ya. Bukan kamu. Kamu bilang beneran. Pertama kali ketemu setelah sekian lama. Kamu bantu aku bayar utang, kamu bilang. Muka tua aku ini mau taruh di mana, kamu bilang beneran. Kenapa kamu pinjam uang sama orang seperti itu? Ada urusan mendadak di rumah, terpaksa. Mungkin lebih baik aku bayar lunas utangmu sekalian. Tidak, itu tidak boleh. Aku harus buatkan kamu surat utang. Kita orang sendiri, ngapain pakai surat utang? Tidak boleh, ini urusan berbeda. Ayah dan anak pun harus jelas urusannya. Aku tidak bisa melakukan hal yang merugikan teman. Sudahlah Mantang. Anggap saja aku bayar untuk baju kipau ini. Sudahlah. Kinlan, kamu. Kamu benar-benar penyelamatku, aku bilang. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak bilang apa-apa. Tapi di hatiku ada. Yang penting kamu tahu. Aku lanjutkan mengukurnya. Ayo aku ukur. Terjaga dengan baik.